Halo teman-teman Baba Studio, kembali lagi di materi Facebook Ads. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana teman-teman membuat iklan pertama teman-teman. Jadi di sini ada 3 step. Yang pertama, teman-teman udah buat Facebook page ya. Kemudian teman-teman juga udah membuat post ya. Nah, sekarang saatnya teman-teman menjalankan iklan. Cara menuju iklan itu adalah kita perlu ke Ads Manager ya. Cara mengaksesnya adalah teman-teman ketik bisnis ya .facebook.com/ads/manager. Bagi teman-teman yang belum punya bisnis manager, teman-teman cukup mengetikkan facebook.com/ads/manager. Dan kalau teman-teman klik link ini ya, maka teman-teman akan dibawa ke Ads Manager. Oke, ini adalah halaman utama Ads Manager kita. Jika teman-teman baru pertama kali menjalankan iklan, maka di sini akan kosong. Nah, untuk menjalankan iklan, teman-teman bisa klik create atau buat di bagian ini, kita klik. Nah, pada bagian ini nanti teman-teman akan disuruh atau diminta untuk memilih objektif atau tujuan marketing teman-teman. Di sini ada kesadaran, pertimbangan, dan konversi. Dan nanti akan ada video khusus yang akan menjelaskan masing-masing objektif ini, ya. Di sini sekilas saja ya, misalkan teman-teman mau fokus cari traffic ke website, maka teman-teman bisa pilih lalu lintas kunjungan atau traffic. Kemudian kalau misalkan teman-teman ingin mencari sebanyak mungkin video views, maka objektifnya yang harus teman-teman pilih adalah penayangan video atau video views. Nah, kalau teman-teman mau cari orang-orang yang berkomentar ya, atau sharing atau komen di iklan teman-teman, maka teman-teman bisa pilih objektifnya yaitu interaksi atau engagement. Nah, pada contoh kali ini saya akan menggunakan objektif lalu lintas kunjungan atau traffic. Karena tujuan saya beriklan adalah untuk meningkatkan traffic ke website. Jadi saya akan pilih objektif ini. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di bagian ini kita bisa memberikan nama kampanyenya ya. Saya akan ubah menjadi tas wanita store. Oke, kemudian kita bisa klik lanjutkan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tahap set iklan atau ad set, dimana di sini ada beberapa kategori yang harus kita setting. Dimulai dari lalu lintas kunjungan, kemudian ada materi iklan dinamis, ada promo, pemirsa, penempatan, dan anggaran. Kita akan mulai dari lalu lintas kunjungan ya. Jadi pengertiannya di sini adalah pilih tempat Anda ingin mendorong lalu lintas ya. Karena tujuan beriklan saya adalah untuk meningkatkan traffic ke website saya, maka di sini pilihan yang tepat adalah situs web ya. Jadi ini pilihannya sudah benar ya. Kemudian selanjutnya di bawahnya ini ada materi iklan dinamis ya. Ini maksudnya adalah berikan aset individu seperti gambar dan judul, dan secara otomatis buat kombinasi materi iklan yang dioptimalkan untuk pemirsa Anda. Nah, untuk materi iklan dinamis ini akan saya biarkan default ya. Artinya saya tidak akan mengubah apapun di bagian ini. Kemudian kategori selanjutnya adalah promo ya. Di bagian promo ini artinya adalah dorong lebih banyak konversi dengan cara membuat promo yang dapat disimpan dan mendapatkan pengingat. Nah, di bagian promo ini juga saya biarkan default. Saya tidak akan mengubah apapun di bagian ini. Karena dua hal ini antara materi iklan dinamis dan promo ini akan kita gunakan jika memang nanti iklan kita akan lebih fokus ke arah retargeting. Nah, berhubung iklan kita ini adalah iklan yang pertama atau tergolong masih baru, maka kedua hal ini akan saya biarkan default ya. Nah, selanjutnya adalah pemirsa. Saya scroll dulu ke bawah agar lebih jelas. Ya. Nah, pemirsa atau audiens ini adalah untuk menentukan siapa saja yang Anda inginkan untuk melihat iklan Anda. Oke, sebelum kita mengkonfigurasikan beberapa kategori di bawah ini ya, teman-teman lihat dulu di bagian sebelah kanan ini ada ukuran pemirsa ya, dimana di sini jangkauan potensialnya adalah 140 juta orang ya. Angka ini didapat dari mana? Angka ini didapat berdasarkan lokasinya yaitu negara Indonesia, umurnya dari 18 sampai dengan 65 tahun, dan jenis kelaminnya yaitu semua. Arti semua di sini adalah laki-laki dan perempuan. Nah, saya akan bahas dari pemirsa khusus dulu ini. Nah, untuk bagian pemirsa khusus ini kita kosongkan saja ya. Karena apa?
jika teman-teman arahkan kursornya ke sini, ya, di sini ada keterangannya. Jadi pemirsa khusus ini adalah untuk menjangkau orang yang sudah pernah berinteraksi dengan bisnis Anda. Nah, kenapa saya suruh kosongkan? Karena iklan kita ini masih baru. Jadi kita belum pernah berinteraksi dengan audiens manapun, ya. Paham ya teman-teman ya sampai sini ya. Oke, selanjutnya adalah lokasi atau demografis. Nah, kalau teman-teman lihat untuk lokasi ini defaultnya adalah negara Indonesia. Tapi bukan berarti berdasarkan negara saja ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa men-setting berdasarkan wilayah provinsi, kota maupun kabupaten. Contohnya seperti ini. Iklan yang saya buat ini nantinya akan ditayangkan ke beberapa kota saja, yaitu Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Nah, itu caranya bagaimana? Caranya adalah teman-teman bisa klik di bagian edit ini. Kemudian ya, di bagian ini saya scroll dulu ke bawah. Nah, di bagian ini ya, kita masukkan wilayah kotanya, yaitu yang pertama tadi adalah Jakarta. Kita ketikkan di sini Jakarta. Oke, kita pilih ya kota Jakarta ini. Nah, sebelum saya lanjutkan, teman-teman bisa lihat di bagian ukuran pemirsa ini ya. Jangkauan potensial yang tadinya jumlahnya adalah 140 juta orang sekarang menjadi 26 juta orang. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke sini. Kota Jakarta sudah kita masukkan. Sekarang saya akan masukkan kota Bekasi. Oke, ini kita pilih. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, sekarang jangkauan potensialnya naik menjadi 28 juta. Oke, next, sekarang saya akan masukkan kota Tangerang misalnya. Oke, ini kita pilih. Nah, kita lihat lagi di jangkauan potensialnya sekarang naik menjadi 29 juta orang. Nah, jika teman-teman pahami ya, ketika kita memasukkan wilayah kota di lokasi atau demografis ini, yaitu Jakarta, Bekasi, dan Tangerang ya, jangkauan potensial yang tadinya nilainya adalah 140 juta orang sekarang lebih mengerucut menjadi 29 juta orang. Artinya apa? Artinya iklan kita ini lebih spesifik dan tertarget. Nah, di masing-masing wilayah kota yang sudah kita masukkan ini, kita juga bisa men-setting radius atau jarak. Di sini defaultnya adalah 40 km ya dari pusat kota. Jika dirasa teman-teman ini terlalu melebar, teman-teman bisa mengeditnya dengan cara klik di bagian ini. Kemudian cara mengeditnya teman-teman bisa geser ke kiri atau ke kanan, atau teman-teman juga bisa langsung mengeditnya di bagian ini. Misalkan dari 40 km ini saya akan ubah menjadi 20 km. Kemudian teman-teman bisa tekan enter. Oke, nah untuk hasil mapnya teman-teman bisa scroll dulu ke bawah. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke, karena ini hanya contoh, saya akan kembalikan lagi seperti awal menjadi 40. Oke, kemudian enter. Iya. Oke, next, selanjutnya adalah umur ya teman-teman ya. Oke, untuk menentukan umur teman-teman bisa sesuaikan dengan barang atau jasa yang akan teman-teman iklankan. Artinya barang atau jasa yang akan teman iklankan ini diminati oleh umur berapa sampai umur berapa ya. Jadi agar lebih spesifik dan tertarget nanti iklannya. Paham ya teman-teman ya? Nah, di sini saya akan mengeditnya dengan klik bagian edit ini. Saya akan menargetkan iklan saya ini dari usia atau umur 18 sampai dengan 40 ya. Karena kan produk saya ini kan tas wanita, jadi saya pikir wanita di usia 40 masih banyak yang minat untuk mencari tas wanita. Nah, sekarang teman-teman lihat lagi nih, di jangkauan potensialnya mengerucut menjadi 24 juta orang ya. Oke, next, sekarang kita masuk ke kategori jenis kelamin atau gender. Di sini defaultnya adalah semua jenis kelamin. Nah, karena saya akan berjualan tas wanita, maka saya akan fokus ke wanita saja. Jadi saya akan klik di bagian edit ini, kemudian saya akan pilih perempuan. Oke, seperti ini. Selanjutnya adalah penargetan terperinci. Ini maksudnya adalah dari sekian konfigurasi yang telah kita lakukan ya, dari demografi, yaitu tadi wilayah kota Jakarta, Bekasi, dan Tangerang, kemudian umur dari usia 18 sampai dengan 40 tahun, dan jenis kelamin adalah wanita. Nah,
kira-kira ada nggak sih golongan lain lagi yang pasti minat dengan produk yang Anda jual, ya. Nah, itu bisa kita spesifikasikan kembali di penargetan terperinci ini ya, dengan cara klik edit. Oke, misalkan di sini saya akan tambahkan reseller. Oke, ini ada, kita klik. Kemudian dropshipping mungkin. Ya, ini juga ada ya teman-teman, kita klik. Oke, saya pikir ini cukup sebagai contoh. Nah, di sini teman-teman bisa lihat lagi di ukuran pemirsa ya, jangkauan potensialnya mengerucut menjadi 700.000 orang ya. Oke, next kita scroll ke bawah ya. Kita sekarang ke bagian penempatan. Nah, penempatan atau placement ini adalah menampilkan iklan Anda kepada orang yang tepat di tempat yang tepat. Di bawahnya ini ada penempatan otomatis atau automatic placement. Ini berarti Facebook akan menunjukkan iklan Anda ke semua placement ya. Kemudian di bawahnya ini ada edit penempatan. Coba teman-teman klik di bagian ini. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini nih. Jadi kita bisa memunculkan iklan kita ke tempat yang kita mau. Misalkan saya mau menunjukkan iklan di Instagram saja. Maka yang lainnya akan saya unchecklist atau nonaktifkan ya, seperti Facebook, Audience Network, dan Messenger. Nah, seperti ini ya. Oke, saya scroll dulu ke bawah. Jadi iklan kita nanti akan tayang di beranda Instagram ya. Kemudian jelajah Instagram. Lalu kita scroll dulu ke bawah. Kemudian di Instagram Stories ya. Nah, jadi ketika kita telah memilih platform yang akan kita gunakan, yaitu di sini adalah Instagram ya, maka nanti pada bagian penempatan semua yang berhubungan ya dengan Instagram akan checklist ya, seperti beranda Instagram, jelajah Instagram, dan Stories. Nah, di sini juga teman-teman bisa menyesuaikan ya, artinya begini. Saya mau iklan saya nanti akan ditayangkan di beranda Instagram saja. Maka untuk jelajah Instagram ini dan Stories bisa kita unchecklist seperti ini. Iya, seperti ini. Nah, maka dengan kondisi seperti ini, iklan kita nanti akan ditayangkan di beranda Instagram saja. Paham ya teman-teman ya sampai sini ya. Kalau kita mau iklan di Instagram ya pakai Facebook Ads Manager juga bisa ya teman-teman ya. Atau teman-teman mau langsung iklan di akun Instagramnya juga bisa. Tapi kalau di sini fiturnya itu lebih lengkap. Oke, dalam contoh kali ini misalkan saya mau iklan saya ini hanya ditujukan ke beranda Facebook dan beranda Instagram. Nah, tapi sebelumnya di bagian device ini atau perangkat ini ya, teman-teman bisa klik nih di bagian edit. Kemudian teman-teman klik di bagian ini. Nah, ini artinya adalah nanti iklan teman-teman itu akan ditayangkan di perangkat mana aja ya. Apakah seluler ataukah desktop ataukah keduanya, yaitu semua perangkat ya. Jadi kalau misalnya market teman-teman terutama itu biasanya kebanyakan orang sih cari yang lebih mudah ya. Artinya jika melihat saat ini apa-apa orang kebanyakan lewat mobile atau seluler aja udah bisa online Facebook, Instagram. Kalau memang pasar teman-teman itu kebanyakan di mobile atau seluler, ya udah berarti desktopnya ini tinggal kita nonaktifkan saja dengan cara klik. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nanti iklan teman-teman hanya akan muncul di seluler saja. Tapi biasanya sih saya mulai di keduanya, yaitu seluler dan desktop. Kecuali nanti kalau kita udah skilling atau lebih mengarah ke yang lebih fokus di masing-masing penempatan. Oke, jadi untuk yang desktopnya ini akan saya aktifkan kembali. Dan untuk contoh kali ini saya akan menayangkan iklan saya ini di Facebook dan Instagram. Di Facebook ini saya akan menayangkan iklan saya di kabar beranda Facebook, sedangkan di Instagram ini saya akan menayangkan iklan saya di beranda Instagram. Jadi untuk Audience Network dan Messenger ini akan saya nonaktifkan. Ya, seperti ini. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak Audience Network ini apa sih? Jadi Audience Network itu adalah salah satu program PPC dan ICPM yang dikembangkan oleh Facebook Incorporation. Jadi intinya program ini memungkinkan siapa saja menguangkan aplikasi seluler atau pemilik situs yang mereka miliki dengan sebuah iklan yang ditampilkan. Jadi untuk Audience Networknya nggak saya gunakan ya, saya centang off.
Saya nggak milih kecuali kalau untuk retargeting ya. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah ya. Untuk bagian yang tidak kita gunakan bisa kita off kan atau kita unchecklist seperti Facebook Marketplace ini. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Ini juga kita tidak gunakan. Oke, kita scroll ke bawah. Ini juga tidak. Oke, kita kembali lagi ke atas. Oke, sampai sini kita udah milih pemirsa atau audiens, kita juga udah pilih demografis, kita juga udah pilih lokasi iklan atau placementnya di mana. Nah, berikutnya kita akan pilih budget atau anggaran. Jadi teman-teman bisa scroll ke bawah ya. Iya, ini adalah budget atau anggaran. Jadi pengertian untuk anggaran atau budget ini adalah untuk menentukan berapa banyak uang yang ingin Anda belanjakan dan kapan Anda ingin iklan tayangkan ya. Nah, di bagian anggaran dan jadwal ini ya, jika teman-teman klik di bagian ini, ada anggaran harian dan anggaran sepanjang masa promosi. Kalau misalkan teman-teman iklannya udah tahu nih, oke, saya iklan cuma mau 3 hari misalnya, maka di schedule-nya teman-teman bisa setting terlebih dahulu mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalkan saya berikan contoh di sini, teman-teman bisa klik ya di bagian ini. Nah, kemudian teman-teman tentukan nih, iklan teman-teman itu mau tayang dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Misalkan saya di sini akan mulai menayangkan iklan per tanggal 5 ya, 5 Januari dan akan berakhir pada tanggal 7 Januari ya. Jadi iklan saya ini akan tayang selama 3 hari. Nah, kemudian budget iklan kita untuk 3 hari ini mau berapa ya. Misalkan di sini saya akan isi 100.000 misalkan ya. Jadi anggaran harian ini artinya adalah iklan ini akan ditayangkan selama 3 hari dengan budgetnya yaitu 100.000. Dan iklan itu akan jalan terus sampai saya akan tutup iklannya. Jadi dengan budget 100.000 itu kita bisa dapat menjangkau berapa orang sih dengan iklan yang akan kita buat. Nah, ini teman-teman lihat kan ya, jangkauan potensialnya adalah 710.000 orang. Kalau dengan budget 100.000 rupiah dapat menjangkau semuanya nggak? Ya nggak mungkin dong ya. Lalu dapat menjangkau berapa orang sih? Nah, di sini nih teman-teman bisa lihat di perkiraan hasil harian. Ada 3.100 sampai dengan 9.100 yang bisa kita jangkau dalam 3 hari. Jadi dari jangkauan potensial sebesar 710.000 orang ini, teman-teman bisa menjangkau potensi kira-kira 3.100 sampai dengan 9.100 orang. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau dibilang ini adalah estimasi. Misalkan di hari pertama iklan teman-teman bisa menjangkau potensi hingga 9.100 ya. Belum tentu nanti di hari kedua akan sama, karena bisa saja kompetisi di hari kedua lebih kencang sehingga reach teman-teman jadi lebih kecil atau turun, tidak sampai menjangkau hingga 9.100. Oke, jadi ini adalah kisarannya. Nah, sekarang saya akan menggunakan opsi jalankan set iklan saya terus-menerus mulai hari ini ya. Saya klik di bagian ini ya. Oke, jadi ini artinya adalah iklan ini akan ditayangkan secara kontinu atau terus-menerus dimulai hari ini dan akan berhenti ketika reach-nya mencapai limit. Artinya gini, dalam waktu 24 jam atau sehari setelah iklan kita dijalankan dan ketika iklan itu sudah mencapai limit reach-nya, maka dia akan berhenti walaupun belum 24 jam atau 1 hari. Bisa saja kan limit reach-nya itu sudah tercapai dalam waktu 5-6 jam. Nah, maka iklan itu akan otomatis berhenti tayang. Oke, next kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman bisa klik lanjutkan ya. Oke, di sini untuk nama iklannya bisa kita ganti ya teman-teman ya. Biasanya sih saya berikan namanya sesuai targeting ya. Misalkan bagian ini akan saya hapus dulu. Oke, kemudian targeting saya adalah dari umur 18 sampai dengan 40 tahun. Kemudian dari gender atau jenis kelaminnya adalah wanita dan interestnya adalah tas wanita.
Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Di bagian ini akan saya pisahkan dengan dash. Oke. Iya, seperti ini. Nah, sekarang kita akan setting di bagian add. Add itu apa? Add itu adalah bagian kita memilih konten iklan kita, ya. Oke, di sini ya, pada bagian ini kita disuruh memilih Facebook page yang sudah kita buat, ya. Di sini saya akan pilih Tas Wanita Store karena ini adalah Facebook page saya. Kemudian untuk akun Instagram, ya, berhubung Facebook page ini belum terkoneksi ke akun Instagram bisnis, jadi saya akan biarkan default dulu seperti ini, ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada format iklan ya teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih untuk format iklan, yaitu carousel, gambar atau video tunggal, dan koleksi atau collection, ya. Kita pilih yang carousel saja ya. Di sini untuk keterangannya bisa teman-teman baca. Carousel ini adalah kita harus menyediakan 2 gambar atau video yang bisa digulir, ya. Kita pilih carousel ya. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Oke, nah di sini ada materi iklan dan di sini ada 2 opsi yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah gambar dan yang kedua adalah video. Untuk gambar di sini ada spesifikasinya, yaitu untuk ukuran gambar yang direkomendasikan adalah 1080 x 1080 pixel. Kemudian untuk rasio gambarnya yang disarankan adalah 1:1. Dan yang terakhir adalah untuk memaksimalkan pengiriman iklan, gunakan gambar yang berisi sedikit atau tidak ada lapisan teks. Oke, misalkan teman-teman memilih opsi gambar, jadi teman-teman bisa klik di bagian pilih gambar ini. Nah, teman-teman bisa mengambil gambar di halaman Facebook page teman-teman, ya. Di sini ada beberapa pilihan, misalkan saya pilih ini, ya. Kemudian teman-teman bisa klik lanjutkan. Atau misalkan kita ngambil opsi yang kedua yaitu video, jadi ini saya batalkan dulu, ya. Kita ambil opsi yang kedua yaitu video atau tayangan slide ini, kita klik. Nah, di sini untuk rekomendasi video adalah durasi yang disarankan adalah 15 detik, ya. Untuk rasionya adalah 4:5. Dan suara diaktifkan dengan keterangan disertakan, ya. Untuk gambar mini dipilih secara dinamis, ya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk spesifikasi lebih jelasnya lagi di bawah ini, ya. Coba kita pilih video ya. Jadi di sini teman-teman bisa klik di bagian pilih video. Kemudian teman-teman bisa ambil video teman-teman dari video postingan yang sudah pernah teman-teman buat sebelumnya di halaman Facebook page teman-teman. Jadi teman-teman klik pada halaman ini, ya. Nah, ini adalah video yang pernah saya buat sebelumnya di Facebook page saya, ya. Kemudian teman-teman bisa klik lanjutkan. Oke, kita tunggu. Iya, sudah ya teman-teman ya. Selanjutnya kita scroll dulu ke bawah. Di sini kita bisa memasukkan judul ya. Misalkan judulnya di sini adalah Tas Serut Wanita. Oh, selempang ya. Wanita Miniso. Oke, seperti ini. Kemudian untuk keterangannya juga kita bisa masukkan di sini. Tas wanita impor. Oke, seperti ini. Kita tunggu. Nah, nanti judul ini ya akan tampil di bagian sini ya. Dan untuk keterangannya ada di bawahnya ini. Paham ya teman-teman ya? Nah, untuk URL situs webnya kita juga bisa masukkan di sini ya. Saya akan masukkan. Iya, sudah ya teman-teman ya. Jadi ini adalah preview atau tampilan dalam bentuk seluler. Kalau teman-teman ingin melihatnya dalam bentuk desktop, teman-teman bisa klik di bagian ini ya. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan atau preview dalam bentuk desktop. Oke, selanjutnya kita bisa scroll ke bawah. Kemudian di bagian teks utama ini adalah tempat di mana teman-teman meletakkan deskripsi iklan teman-teman. Agar lebih jelas, akan saya scroll ke atas. Oke, kemudian di sini saya akan menuliskan deskripsinya yaitu
Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di preview atau tampilan iklan teman-teman ya. Ini adalah deskripsi yang baru saja kita buat serta link websitenya ya. Oke, next, selanjutnya di bawah sini ada ajakan bertindak. Ini apa? Ini adalah tombol call to action. Jadi kalau teman-teman lihat di tampilan iklan teman-teman, di sini ada tombol button ya. Nah, ini adalah tombol call to action. Nah, ini bisa kita ganti teman-teman ya. Cara menggantinya adalah teman-teman bisa klik di bagian ini ya. Kemudian akan saya ganti misalkan menjadi, oke, saya cari dulu. Nah, ini ya, beli sekarang. Saya klik. Oke, kita tunggu. Nah, seperti yang teman-teman lihat, yang sebelumnya tombol itu adalah selengkapnya sekarang menjadi beli sekarang. Oke, next, sekarang kita scroll ke bawah. Nah, untuk pelacakan ini kita biarkan default ya teman-teman ya. Kita bisa langsung ke bawah. Nah, ini kalau teman-teman lihat ada satu kesalahan ya. Coba kita klik di perbaiki kesalahan ini. Oke, kesalahannya ada di materi iklan. Nah, untuk yang page 2 ini mungkin karena kosong ya, makanya dia error. Karena pilihan kita untuk format iklannya adalah carousel. Nah, carousel itu harus paling tidak 2 gambar atau 2 video ya. Jadi di sini saya hanya menggunakan 1 video, mungkin dia menjadi error ya. Jadi di sini coba kita kombinasikan dengan gambar ya. Kita pilih gambar di sini. Kemudian saya akan pilih gambarnya. Oke, ini. Klik lanjutkan. Oke ya, jadi nanti seperti ini ya teman-teman ya. Sekarang kita scroll dulu ke bawah. Judulnya kita isikan di sini. Keterangannya juga diisi ya teman-teman ya. Oke, untuk situs webnya benar. Coba kita scroll lagi ke bawah. Oke. Oke, bagian URL situs ini kita copy ya. Kita copy. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Nah, dilihat URL lainnya ini, kita paste di bagian sini ya. Klik. Oke. Iya, kita naikkan lagi. Nah, untuk page 3-nya ini kita hapus saja ya. Klik hapus di bagian ini. Jadi hanya ada 2 page ya, atau 2 slide nantinya, yaitu video dan gambar. Kita ke page 1. Kita cek lagi. Oke. Coba kita scroll ke bawah. Nah, semua sudah oke ya. Tidak ada kesalahan lagi ya. Jadi kita bisa klik konfirmasi. Kita klik di bagian ini teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, iklan kita baru saja kita terbitkan. Artinya iklan kita itu tidak langsung ditayangkan ya. Itu akan direview dulu oleh Facebook. Dan biasanya kalau ini adalah iklan pertama kali teman-teman, biasanya reviewnya itu agak lama, bisa setengah hari. Nah, untuk iklan selanjutnya paling hanya akan memakan waktu 2-3 jam untuk direview. Nah, jadi ini adalah cara membuat iklan pertama teman-teman. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan kita kali ini. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.